Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mendongeng atau ngadongeng yang judulnya Legenda Prabu Kean Santang. Kean Santang adalah seorang pemuda yang ganteng, gagah perkasa, sakti mandraguna. Sehingga di suatu hari dia sedang merenung mencari siapa orang yang bisa mengalahkan kesaktianku. Maka di suatu hari Kean Santang menghadap ayahandanya Prabu Siliwangi. Kata Kean Santang, "Hei ayah, tolong carikan aku orang yang bisa mengalahkan aku." Setelah itu ayahanda Kean Santang, yaitu Prabu Siliwangi, memanggil para ahli nujum untuk meminta tolong dicarikan orang yang bisa mengalahkan atau orang yang bisa menghadap kegagahan dan kesaktian Kean Santang. Tapi tidak ada. Tiba-tiba datanglah seorang kakek-kakek. Si kakek berbicara, "Hei Kean Santang, ada orang yang bisa menandingi kamu." Kata Kean Santang, "Siapa orangnya kakek? Tolong pertemukan aku." Kata si kakek, "Namanya Bagenda Ali. Dia atau beliau adalah orang dari kota Mekah." Kata Kean Santang, "Tolong kakek pertemukan aku dengan yang namanya Bagenda Ali." Lantas si kakek berbicara, "Untuk bertemu dengan seorang Bagenda Ali, ada syaratnya Kean Santang." Kata Kean Santang, "Apa syaratnya kakek? Akan aku laksanakan." "Syaratnya satu, kamu harus bertapa di ujung kulon sana. Yang kedua, kamu harus ganti nama, yaitu namanya Galantrang Setra." Kata si kakek. Lantas Kean Santang setelah melaksanakan syarat untuk bertemu dengan Bagenda Ali, bergegaslah menuju kota suci Mekah untuk bisa bertemu dengan yang namanya Bagenda Ali. Sesampainya di Mekah, Kean Santang bertemu dengan seseorang namanya Bagenda Ali. Tapi Kean Santang tidak kenal dengan beliau Bagenda Ali. Lantas Kean Santang bertanya, "Hei, bisakah kau tunjukkan di mana tempatnya Bagenda Ali? Apakah kau kenal dengan yang namanya Bagenda Ali?" Kata Bagenda Ali, "Aku kenal dengan yang namanya Bagenda Ali. Malah aku bisa mengantar kamu untuk bisa bertemu dengan Bagenda Ali." "Kalau begitu," kata Kean Santang, "ayo kita jalan untuk bertemu dengan Bagenda Ali." Berjalanlah mereka, Kean Santang dengan yang namanya Bagenda Ali. Setelah beberapa langkah, Bagenda Ali berbicara sama Kean Santang, "Hei pemuda, tolong ambilkan tungked saya. Tadi lupa pada saat berjalan."
Kata Kian Santang, saya tidak mau untuk kembali. Kata Baginda Ali, kalau kamu tidak mau, berarti kamu tidak bisa bertemu dengan yang namanya Baginda Ali. Dengan terpaksa Kian Santang kembali untuk mengambil tungked Baginda Ali yang tertancap di tanah. Setelah sampai di tempat tungked tersebut, terlihatlah tungked Baginda Ali tertancap di tanah. Lantas sama Kian Santang dicabut dengan ringannya dengan menggunakan sebelah tangan. Setelah dicabut dengan sebelah tangan, ternyata tungked tersebut tidak bergerak sedikit pun. Lantas menggunakan dua tangannya, tidak bergerak sama sekali. Sehingga Kian Santang menggunakan kesaktiannya untuk bisa mencabut tungked tersebut. Tapi tidak bergerak sedikit pun tungked tersebut. Malah kaki Kian Santang sampai masuk ke dalam tanah. Dan lama-kelamaan tubuh Kian Santang keluar darah dari sekujur tubuhnya. Setelah beberapa kemudian datanglah Baginda Ali. Kenapa anak muda? Lantas Kian Santang berbicara, aku nggak kuat, aku nggak bisa mencabut tungked yang kau tancapkan di tanah. Lantas Baginda Ali berbicara, hei anak muda, orang yang kamu cari, orang yang kamu tanyakan adalah aku orangnya. Aku adalah Baginda Ali. Setelah tahu begitu, lantas Kian Santang sujud ke hadapan Baginda Ali. Sampai beberapa waktu kemudian, Kian Santang berniat untuk kembali lagi ke Pulau Jawa. Setelah berjalan beberapa lama sampai di Pulau Jawa, Kian Santang nggak tahu arah tujuannya kemana, sehingga Kian Santang berniat untuk kembali lagi ke tanah suci untuk membantu Baginda Ali menyebarkan agama Islam. Ceritanya sampai di sini dulu ya untuk cerita legenda Prabu Kian Santang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.